Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa memulai ngaji tafsir. Saya menamakan ngaji tafsir ini dengan ngaji tafsir Kediri. Ini karya saya yang sudah tercetak, ada 5 jilid yang meliputi juz 1 sampai juz 10 ya. Banyak orang yang bertanya begini, Mas, kenapa tafsirmu itu kamu namai tafsir Kediri itu? Terus saya jawab, ya sederhana saja, yang saya kan orang Kediri itu, jadi ya saya namakan saja Kediri sebagai nama tafsir saya. Kenapa kok tidak dinamakan tafsir yang dari bahasa Arab ya, seperti umumnya tafsir itu kan bahasa Arab, kenapa kok tidak diambil dari bahasa Arab? Terus saya bilang begini, sebenarnya meskipun bahasa Arab, nama tafsir itu banyak yang dinisbatkan kepada daerah ya, seperti misalnya tafsir Qurtubi itu kan bukan nama tafsir sebenarnya, tapi itu nama daerah di Cordova Spanyol. Terus lagi tafsir Tobari ya, tafsir Tobari itu juga nama daerah lagi di Iran kalau tidak salah. Jadi nama tafsir itu dinisbahkan kepada tempat di mana mufasir itu berada, itu sebenarnya sudah lazim di kita. Bahkan sampai penyebutan ulama itu disebut dengan nama daerahnya, bukan namanya secara pribadi. Seperti misalnya dalam kajian hadis itu ada hadisnya Bukhari misalnya. Bukhari itu kan Bukhara itu nama daerah juga, bukan nama kitabnya gitu. Oleh karena itu nama Kediri ini saya nisbahkan kepada nama daerah tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan hingga saat ini gitu. Itu alasan yang pertama kenapa saya kasih nama tafsir Kediri gitu. Terus kemudian yang kedua, Kediri itu adalah salah satu daerah di Jawa yang mana saya di dalam menulis tafsir ini menggunakan pendekatan yang saya sebut dengan local wisdom ya. Jadi nanti dunia tafsir itu akan masuk ke babak baru, saya menyebutnya dengan local wisdom. Karena apa? Karena kearifan lokal yang ada di Jawa ini bagi saya cukup representatif untuk memahami Quran yang turun 1400 tahun yang lalu dan di iklimnya Arab. Bagaimana kemudian wahyu yang turun di Arab ini dipahami oleh orang-orang lokal yang ada di Kediri atau Jawa dan sekitarnya. Makanya nanti tafsirannya itu menurut saya itulah yang menjadikan titik penting, titik pembeda antara tafsir yang saya tulis dengan tafsir-tafsir yang lain. Tentu kalau tidak ada contohnya, orang akan bertanya-tanya seperti apa gitu local wisdom yang ada di tafsir Kediri. Saya kasih contohnya 2. Misalnya wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua perkataan yang baik. Local wisdom, perkataan yang baik itu adalah basa Jawa krama inggil. Nah, itu mau dimaknai apa coba kalau kita memaknai wa kullahuma qaulan karima bagi orang Jawa itu adalah basa Jawa krama inggil. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah itu ada kriteria sapi yang disembelih oleh Bani Israel. Yang pertama itu la faridu wala bikr. Farid itu bahasa terjemahan saya itu adalah sapi babon gitu. Wala bikr, bikr itu sapi yang kecil. Atau kalau orang Jawa menyebutnya dengan istilah pedet gitu ya. Jadi yang disembelih oleh Bani Israel itu bukan sapi babon, bukan sapi pedet. Awanum baina dzalik gitu, tengah-tengah di antara keduanya. Lah terus istilahnya apa? Orang Jawa menyebut sapi sing uduk babon karo sapi sing uduk pedet, tengah-tengah di antaranya. Itu hanya ada 2 istilah. Kalau dia tidak doro ya jemoko gitu. Kalau sapi jantan itu jemoko, kalau sapi betina itu doro. Nah, yang disembelih Bani Israel itu yang doro itu tadi. Kemudian kriterianya itu safra'un faqi'ul launuha tasurun nadirin. Jadi warnanya kuning pekat dan enak dipandang mata. Nah,
warna kuning pekat dan enak dipandang mata itu pasti bukan sapi Jawa, karena sapi Jawa itu warnanya putih ya, atau putih kehitam-hitaman yang disebut dengan bligon. Nah itu pasti bukan sapi Jawa, tetapi dia sapi Brahman. Orang Jawa menyebutnya sapi Brahman. Nah, definisi sapi Brahman kemudian awanum baina dalik itu sebagai doro. Jadi yang disembelih oleh Bani Israel itu doro dan sapi Brahman, itu ya, itulah yang saya sebut dengan local wisdom. Jadi tafsir Kediri ini cukup mewarnai local wisdomnya dari ayat satu ke ayat yang lain. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih totalnya, mari kita ngaji bareng-bareng, ngaji tafsir. Semoga oleh Allah diberi kekuatan bisa selesai sampai nanti dari Fatihah sampai nanti surah An-Nas.